Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4 semuanya? Bertemu kembali dengan Bu Erma. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mata pelajaran PKN tema 4B dengan materi pembelajaran kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban terhadap air bersih. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan hak dan kewajibannya terhadap energi listrik dan energi minyak bumi. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu pengertian hak dan pengertian kewajiban. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Bahkan sebelum lahir seseorang itu sudah mendapatkan haknya. Kemudian pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini beberapa contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di antaranya yaitu 1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai warga negara diantaranya yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan yang ketiga, setiap warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan belajar hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Air termasuk kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Ketersediaan air bersih dan sehat merupakan salah satu hak kita sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya perusahaan air minum atau PAM atau perusahaan daerah air minum atau PDAM, perusahaan air minum berkewajiban menyediakan air bersih bagi pelanggannya, dan sebaliknya pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar atas pemakaian air bersih. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air. Selain melaksanakan kewajiban, menjaga kelestarian air juga merupakan bentuk syukur kita terhadap Tuhan. Bentuk syukur kita kepada Tuhan atas anugerah air yang sudah kita dapat. Berikut ini beberapa cara menjaga kelestarian air. 1. Tidak membuang sampah atau limbah ke dalam badan air seperti selokan atau sungai. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Selanjutnya kita akan belajar hak dan kewajiban menghemat energi listrik dan menghemat energi minyak bumi.
Yang pertama, menghemat energi listrik merupakan kewajiban di rumah. Contohnya adalah matikan lampu ketika siang hari. Kemudian, matikan TV jika tidak ditonton. Selanjutnya, matikan semua alat elektronik yang memang tidak dipakai, seperti kipas angin, radio, dan sebagainya. Kemudian, hak kita terhadap listrik yaitu kita dapat memanfaatkan listrik dengan seperlunya. Misal, kita bisa menonton televisi bersama keluarga, kemudian kita bisa menyalakan lampu ketika di malam hari, kemudian kita bisa menyalakan TV, menyalakan kipas angin, dan peralatan-peralatan elektronik lainnya. Berikut ini beberapa cara menghemat energi listrik, diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, mendesain rumah dengan ventilasi alami sehingga rumah dapat tersorot oleh matahari langsung. Kemudian selanjutnya yang keempat, gunakan air seperlunya. Yang kelima, menggunakan fasilitas umum. Berikut ini cara yang dapat kalian lakukan untuk menghemat energi minyak bumi. Di antaranya yaitu 1. Menggunakan transportasi umum. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif. Yang ketiga, menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Yang keempat, kurangi penggunaan listrik. Dan yang kelima, menggunakan minyak bumi seperlunya. Nah, hak dan kewajiban harus seimbang. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Karena jika seseorang menginginkan haknya terpenuhi dengan baik, maka harus mengerjakan kewajibannya dengan baik pula, di mana tujuan utamanya adalah agar tidak ada kesenjangan sosial. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.